Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di kesempatan kali ini tentang pembahasan tentang franchise yang dibahas kemarin oleh PPT dari kelompok 8 tentang franchise atau waralaba ya dikenalnya. Oke, alhamdulillah, langsung aja. Mungkin kita harus mengenal dulu franchise atau waralaba itu apa. Ya kalau kita mungkin udah banyak tahu ya, kayak kita melihat KFC, McDonald, terus Jeko, Dunkin yang ada di Indonesia ini, pasti kita juga udah mengetahui bahwa saya itu franchise kan. Nah, jadi franchise itu kayak gimana sih? Nah, kita juga harus tahu bedanya franchise sama business opportunity itu kayak gimana. Jadi banyak dari kita juga ini hampir sama ya, franchise dan business opportunity. Kalau franchise itu bisnis yang sudah berjalan 5 tahun. Ya, dan udah terdeteksi sistemnya jelas, terus dari produknya jelas, terus apa yang strategi marketingnya jelas. Nah, dan udah teruji selama 5 tahun. Itu namanya franchise secara umum aja. Tapi kalau secara khususnya ya, dan banyak yang kita akan bahas. Nah, kalau misalnya business opportunity, nah di Indonesia juga sekarang banyak nih. Jadi bisnis-bisnis yang baru setahun jalan tapi udah banyak buka cabang di mana-mana gitu kan. Terus juga bisnisnya ini padahal profitnya itu belum terlalu jelas, belum terlalu bisa ngemaliin modal lah ya kan, tapi udah dibuka cabang di mana-mana. Contohnya kayak misalnya saya mempunyai toko baju gitu kan, tapi bisnis ini profitnya belum jelas, keuntungannya itu belum jelas, sistemnya itu belum jelas, tapi karena saya pengen bergerak cepat ya saya jual franchise ke orang-orang. Nah, itu namanya masih masuknya ke opportunity ya, business opportunity. Jadinya keuntungannya itu masih belum di peluang usaha itu masih belum diketahui gitu kan. Nah, mungkin kita akan di sini akan lebih menjelaskan ke bisnis franchise aja ya. Kalau bisnis opportunity mungkin udah nanti kita akan bahas. Sekarang kita ke franchise gitu kan. Franchise itu apa sih? Sejarah awalnya dulu kita baca ya. Sejarah awalnya franchise itu atau waralaba itu dimulai di Amerika dan juga dimulai di Inggris ya, oleh Singer Sewing sama juga Wimpy Golden di Inggris ya kan. Terus di Indonesia terkenal itu di sekitar tahun 70-an ya, masuknya Shake Pizza, terus KFC, Burger King itu udah masuk dari tahun 70-an. Dan tercatat dari tahun 1977 tuh ada 259 perusahaan waralaba di Indonesia atau franchise di Indonesia. Ya, kalau pengertian franchise bisa kita ambil dari kata bahasa Prancis yang artinya franchir, yang punya arti kebebasan kepada pihak. Terus pengertian franchise dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Ya, franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagang atau nama dagang, sebuah rahasia dagang, paten, produk ya, yang disebut biasanya namanya franchisor. Yang punya itu franchisor. Jadi franchise itu dibagi jadi dua ya, ada franchisor sama franchisee. Nah, kalau franchisor itu dia itu adalah yang menjual barang-barangnya ke franchisee. Jadinya contohnya pemilik KFC-nya itu atau pemilik McD ya kan, yang kita udah kenal. Dia ngejual sistem dagangnya, marketnya, terus habis itu dia ngejual juga rahasia-rahasianya, terus juga menjual marketing bisnisnya itu kayak gimana ya. Nah, di situ dijual ke franchisee. Franchisee itu orang yang melakukan atau yang meniru, menduplikasi apa yang ada, terus dijual lagi di daerahnya atau di tempat asalnya seperti di Indonesia itu. Nah, itu namanya franchisee ya kan. Nah, terus udah paham ya kita ya, jenis-jenis waralaba itu ada 3 ya. Contohnya yang pertama tuh ada produk franchise, yang kedua processing franchise atau manufacturing franchise, yang ketiga ada business format atau sistem franchise. Nah, kalau yang pertama produk franchise itu kayak contohnya kita itu cuman menjadi tempat untuk menjualnya doang, kayak agennya lah. Kalau kita jualan minyak gitu kan, kita ikut Pertamina. Nah, kita membuka di tempat kita itu apa sih namanya, SPBU atau tempat-tempat penjualan gas atau agen gas. Nah, itu namanya produk franchise. Kita tinggal mengikuti
dari arahan yang ada, dan kita nggak membuat, kita nggak mempelajari itu, kita cuma menjual doang. Nah, hanya sebagai bertindak sebagai distributor aja ya. Nah, yang kedua tuh processing franchise atau manufacturing franchise. Di sini yang diberikan oleh si franchisor itu kepada si franchisee itu bagaimana cara membuat produknya, know and how, ya kan. Dan dia nggak mengajari cara penjualannya gimana, karena di sini kita bagaimana diajarkan cara membuatnya bagaimana, seperti Coca-Cola, Fanta. Dan yang ketiga nih yang paling besar di Indonesia juga, business format and system franchise. Dia si franchisor itu menjual format bisnis, terus juga menjual sistem marketnya, dan semuanya itu dari si franchisor, dan dijual ke franchisee untuk diduplikasi dan diterapkan di tempatnya itu. Dan keuntungan membeli franchise ini sebenarnya banyak banget ya, tapi ada juga ntar yang maksudnya bukan keuntungan juga, tapi ada kerugiannya juga. Bukan kerugian sih bahasanya, harus modal yang dikeluarkannya lah untuk membuka franchise. Kalau keuntungannya ini, yang pertama merek dagangnya itu pertama sudah terkenal. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau franchise yang udah benar, yang udah bagus itu udah berjalan selama 5 tahun. Kalau misalnya di bawah 5 tahun dan belum teruji untuk balik modalnya atau apa sih namanya, keuntungannya, marginnya ya, itu jangan dulu, belum bisa disebut sebagai franchise. Itu masih business opportunity. Jadinya harus merek dagangnya udah terkenal, jadinya udah sistematis, terus sistemnya bisa kita duplikasi karena sistemnya udah bagus, dan juga mereknya dan cara penjualannya, distribusinya, nah itu sudah bagus. Makanya kenapa merek dagangnya sudah terkenal, keuntungannya itu. Yang kedua, konsep usahanya sudah teruji ya. Kalau udah 5 tahun ya insya Allah teruji. Yang ketiga, dukungan dan pelatihan. Dan franchisor banyak juga memberikan dukungan dan pelatihan kepada franchisee-nya, bagaimana cara menjual, bagaimana cara memilih tempat untuk mendirikan, dan itu udah ada teratur dalam biasanya perjanjian atau kontraknya ya, dimana biasanya maka franchisor itu memberikan tata cara bagaimana cara menjual produk-produknya itu, ya kan. Yang keempat, pemasaran. Dan franchisor itu keuntungan beli waralaba ini pemasaran itu udah jelas, targetnya udah jelas, siapa marketnya, siapa pembelinya, siapa sasarannya itu udah jelas. Nah, kalau kerugian dari beli waralaba sebenarnya sih bukan kerugian ya, tapi ini bahasanya korban lah yang harus kita korbankan dalam membeli waralaba. Karena kalau kita membeli waralaba sebenarnya kita itu cuman menduplikasi bisnis orang yang kita jalani. Jadi kita nggak mesti punya effort untuk orang yang nggak punya kemampuan dalam memulai bisnis bisa memulai bisnis dari waralaba ini. Jadinya yang pertama itu biaya awal yang sangat tinggi, karena kita membeli sistem atau cara kerja dari bisnis orang lain yang untuk kita terapkan. Jadi bisnis ini mah nggak perlu banyak belajar lah, yang penting punya duit banyak. Makanya mesti punya biaya modal yang tinggi di awal. Yang kedua, royalti dan biaya lainnya. Ya, royalti kayak kita memakai merek dia, kita memakai sistem dia, kita memakai iklan dia, biaya pelatihan dan yang lain-lain ya. Terus habis itu keterbatasan kreativitas. Jadi kalau kita misalnya kita menggunakan bisnis franchise ini, ya kreativitas kita tergantung sama franchisornya. Kita nggak bisa mengurangi atau menambahkan. Dan itu udah teratur dalam undang-undangnya atau perjanjiannya ya. Kita nggak boleh mengubah atau menambah atau mengurangi dari apa yang kita jual itu. Nah, itu perjanjian terkait dengan franchisornya itu, ya kan. Jadi bisnis franchise ini murni kita duplikasi sama orang, kita tinggal enaknya doang. Jadi kita nggak ikut mikir untuk bagaimana cara produk ini yang biar makin besar gimana, ya kan. Kita tinggal mengikuti apa yang ada di atas. Dan yang keempat itu ketergantungan pada franchisor, dan ini sangat sekali ketergantungan pada franchisor. Jadi kalau franchisornya biasanya juga franchisor itu mewajibkan untuk membeli barang-barang atau bahan baku kepada franchisor itu. Jadinya nggak boleh membeli barang atau bahan baku selain kepada dia. Kayak contohnya kalau kita membuka franchise Mixue itu kita harus membeli barang ketika perjanjian di awal itu, kalau nggak salah saya pernah baca juga kan, dia itu perjanjian di awal itu sekitar 600 sampai 700 juta itu untuk modal awal,
ya kan. Terus habis itu tempatnya harus ada di keramaian, di pinggir jalan dan di lain-lain, itu ada tempatnya diatur. Habis itu untuk barang-barang yang kita gunakan harus beli di tempat dia, dan itu termasuk modal awal, ya kan. Dan habis itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim di Mixue itu kita harus membeli di di franchiser itu, nggak boleh membeli bahan-bahan bakunya di tempat lain, dan itu harus seperti itu. Nggak boleh, kalau misalnya ketahuan ada pelanggaran akan ditutup atau diberhentikan di tokonya itu, jadi akan dicabut lisensinya atau kontrak kerjanya dengan franchise-nya itunya. Jadi kita nggak boleh ngebeli barang-barang di tempat lain lah, bahasanya kayak gitu. Makanya ketergantungan sekali. Terus dari aspek hukumnya ya, yang pertama ada perjanjian waralaba, dan itu jelas lah ya, ada biaya-biaya perjanjian yang harus dibayar berapanya. Yang kedua ada perlindungan merek dagang. Jadinya merek dagang kita yang nggak bisa bahasanya kalau kita yang jadi franchisor gitu kan, merek dagang kita udah mempunyai hak cipta, ya kan, dan kita nggak bisa merek dagang kita nggak bisa diduplikasi sama orang kecuali orang itu udah menjadi franchisee dari kita. Terus yang ketiga ada royalti menggunakan barang-barang itu kayak sistem operasi, terus dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu ada juga pelaporan audit. Jadi orang franchisee itu franchisee-nya itu harus memberikan laporan audit kepada franchisor ya dalam jangka waktu berkala gitu kan. Terus habis itu ada penyelesaian sengketa, dan franchisor dan franchisee ada namanya diatur dalam perjanjian sengketa atau perjanjian awal ya. Kalau misalnya ada sengketa itu gimana, melalui mediasi atau arbitrase. Kalau perkembangan waralaba di Indonesia sangat berkembang sekali menurut saya, apalagi sekarang udah zamannya di era digital ini ya, dan sangat gampang gitu untuk memulai franchise di Indonesia, dan itu sangat berpengaruh sekali di tahun 2019 sampai sekarang. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesadaran konsumen ya, dukungan pemerintah juga sangat besar terhadap ini. Terus habis itu keterbukaan investasi, ya kan. Nah itu menurut saya, jadinya kita sebagai orang yang ingin memulai usaha atau bisnis, tetapi kita tidak mempunyai pengetahuan lebih akan strategi marketing atau bisnis atau cara menyusun pemasaran, ya kan, ya lebih baik kita mengikuti franchise ini ya, karena kita membeli atau menduplikasi sistem asal kita mempunyai modal yang banyak. Jadi kalau ada seseorang yang bilang gue punya duit 100 juta gitu kan, atau 1M gitu, ya udah bagus untuk mengikuti bisnisnya karena sudah terjamin dan teruji. Tapi kalau misalnya untuk pemula bisnis yang nggak punya yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kreativitas yang tinggi untuk memulai suatu usaha, ya saya lebih sarankan untuk memulai bisnis sendiri. Jadi bisnis sendiri ini modal juga tergantung si pemiliknya, tergantung kita memulai bisnis itu dari modal berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta tuh bisa, nggak mesti modal yang besar, dan bisa menghasilkan juga duit yang besar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mager untuk ngurusin atau males untuk berkecimpung di dunia bisnis yang notabene lebih banyak kegagalannya daripada berhasilnya, ya udah kita ikutin bisnis franchisor. Kan dari franchisor ada 3 ya, bisa kita membuka SPBU terdekat di rumah kita gitu kan. Kalau SPBU setahu saya tuh saya pernah juga berteman sama bapak yang punya SPBU itu, yang penting mempunyai lahan sekitar berapa ribu hektar, habis itu berapa kalau nggak salah sekitar 2-3 hektar lahan lah ya, 2-3 hektar lahan, berapa ribu meter ya, sekitar ya 110.000 lah, 10.000 sampai 15.000 meter gitu kan. Habis itu biaya awalnya kalau nggak salah sekitar 1,5 M itu untuk membuka ini modal awal untuk terkontrak gitu kan. Terus habis itu dan lain-lainnya, dan ininya habis lah sekitar 3 miliaran lebih. Itu untuk cuman belum sama tanah sama tempat yang dibangun, itu beda lagi. Nah, jadi kita harus punya modal yang besar ya, sekitar 5-10 M untuk memulai bisnis itu. Jadinya emang franchise itu modal yang udah terjamin, pasti modalnya besar, tapi keuntungan dan profitnya juga udah jelas dan nyata gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang materi tentang waralaba ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau kurang dari saya, kalau lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.